Saya udah lakuin apapun yang suami minta, Mbak. Dari penampilan saya ubah, gaya bicara saya ubah, servis ranjang saya ubah. Tapi kenapa suami masih sulit tinggalkan pelakor, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Ya, pasti keluhan-keluhan semacam ini seringkali bunda dengar. Rasanya bunda gak terima ya, gemes dan gregetan memang rasanya. Ya, ketika kita sebagai seorang istri sudah dandan cantik, kita sudah rapi, wangi, servis ranjang sudah ikut gaya ala-ala wanita malam, tapi endingnya suami kok lebih memilih pelakor dibanding kita sendiri. Ya, saya seringkali menjumpai kasus seperti ini di meja konsultasi saya, Bun. Ya, anggaplah saya akan membahas permasalahan Bunda Rani ya, misalnya, yang dimana waktu itu beliau keluhkan ke saya begini, Bun. Saya itu sudah lakuin apapun yang suami minta, Mbak. Dari penampilan saya rubah, gaya bicara saya rubah, servis ranjang saya sudah ikutin maunya dia. Tapi kenapa suami masih sulit tinggalkan pelakor itu? Iya, awalnya ketika klien saya ini menuruti keinginan suami ini memang menunjukkan perubahan, Bun. Iya, walaupun berubahnya nggak signifikan. Misal, tadinya suami dingin nih, sekarang jadi lebih hangat, lebih bisa lembut dan perhatian. Tapi, ketika suami mulai ketemu lagi dengan si pelakor, suami dengan pelakor ini jadi bucin dan dingin lagi dengan klien saya. Nah, saat itu klien saya nggak terima, Bun. Beliau marah-marah dan memberi pertanyaan maut ke suami. Kamu milih pelakor atau saya? Iya, dengan kondisi yang gak tenang dan sedang bucin-bucinnya dengan si pelakor ya, suami langsung bilang, Bun, untuk memilih pelakor dan akan segera menjatuhkan talak ke istrinya. Ya, mendengar perkataan itu klien saya semakin shock, Bun. Gak nyangka suaminya bisa bicara seperti itu. Beliau langsung jadi murung, beliau lemas dan terpuruk. Ya, sampai saat konsultasi dengan saya, beliau bilang, usaha apa lagi sih, Mbak, yang harus saya lakukan agar bisa menyadarkan suami saya? Saya rasanya udah capek, Mbak. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut nih pengalaman dari klien saya dan tips jitu agar suami bisa meninggalkan pelakor, silahkan, Bun, seperti biasanya Bunda bisa save dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar ini. Nah, apabila Bunda butuh bimbingan terkait permasalahan rumah tangga, silahkan Bunda bisa segera hubungi saya. Oke, para bunda yang semoga dirahmati Allah, kita langsung kembali ke topik awal ya. Kenapa istri sudah melakukan usaha ini itu untuk menyadarkan suami, tapi suami kok malah lebih memilih pelakor dan gak gubris segala omongan maupun pelayanan dari istrinya? Ya, dari berbagai kasus yang saya temui di lapangan, faktor penyebabnya bukan hanya soal yang bersifat usaha lahiriah bunda saja, tapi ada faktor spiritual atau faktor batiniah juga, Bun. Mau sekeras apapun usaha istri, kalau sisi spiritual istri dan batiniah alias aura bunda ini bermasalah, ya hasilnya nggak akan maksimal. Apalagi jika ada indikasi bahwa aura bunda ini tertutup energi negatif dari pelakor. Sebaik apapun bunda melayani suami, sebaik apapun bunda berpenampilan di depan suami, itu nggak akan ngena, Bun, di hati suami. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah awalnya bunda bisa perbaiki dulu aura yang ada di dalam diri bunda agar bisa kembali netral dan memancarkan aura positif yang kuat untuk bisa mempengaruhi batin suami. Nah, saat itu klien saya berikan terapi penjernihan kolbu dan buka aura selama beberapa sesi untuk mengikis energi negatif dari pelakor sekaligus membuka aura beliau agar lebih bisa memikat hati suami secara spiritual. Selain itu, juga saya tekankan beliau untuk lebih menata lagi emosinya, perbanyaknya self love dan mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Supaya apa? Ya, agar aura positif beliau bisa lebih kuat sehingga dapat mempengaruhi pelan-pelan batin suami. Nah, buat para bunda yang mengalami kasus yang serupa dan bunda ingin membuka aura dalam diri bunda, insya Allah saya akan buka praktik terapi penjernihan kolbu dan buka aura di Jakarta tanggal 23 sampai 25 Februari 2024. Ya, buat bunda yang ada di Jakarta dan sekitarnya, segera daftarkan diri bunda karena kuotanya terbatas. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila saat ini bunda ada kendala untuk menyadarkan suami dan bunda butuh bimbingan saya, silahkan bunda bisa menghubungi saya melalui nomor di atas ini. Baik, saya kira cukup. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.